Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Antra Lisurantel, Stanbook I1C11938, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi teknologi informasi tentang web, domain, hosting, client server, pemanfaatan web, dan kelebihan serta kekurangan web. Pengertian web, domain, hosting, dan client server. Oke, yang bagian pertama itu ada web. Pada awalnya aplikasi web ini menggunakan bahasa yang disebut HTML atau Hypertext Markup Language. Pada perkembangan berikutnya, sejumlah skrip dan objek dikembangkan untuk memperluas kemampuan HTML seperti PHP dan ACP pada skrip dan applet pada objek. Nah, web ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada web statis dan yang kedua ada namanya web dinamis. Berikutnya ada domain. Nah, domain ini merujuk terhadap suatu mesin atau virtual host pada internet. Nama suatu domain disebut domain name dan tidak akan dicampur adukan dengan domain itu sendiri. Istilah yang terkait dengan domain adalah Windows Server Domain, suatu grup komputer yang terkelola secara terpusat dengan menggunakan sistem operasi Windows. Di sini ada jenis-jenis domain. Yang pertama ada generic domains atau GTLDS, merupakan nama domain yang berakhiran dengan .com, .net, .org, dan lain-lain. Yang berikutnya ada country specific domain atau CCTLDS, yaitu domain yang berakhiran dengan dua huruf ekstensi. Nah, domain ini dioperasikan dan didaftar di masing-masing setiap negara. Yang berikutnya ada hosting. Nah, hosting merupakan tempat penyimpanan data website di mana di dalamnya meliputi kapasitas penyimpanan bandwidth yang merupakan sebuah kapasitas yang digunakan mengukur jumlah pengunjung website serta database. Ada beberapa jenis layanan hosting, yaitu share hosting, VPS atau Virtual Private Server, The Site Server, Colocation Server. Yang berikutnya ada Client Server. Client Server merupakan tema utama dalam mengoptimalisasikan topologi yang telah ada didukung dengan database akademik dengan tujuan mempermudah birokrasi, data serta sharing resource, baik penggunaan perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak, software, dengan tujuan terciptanya sebuah sistem yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada pemanfaatan web. Yang pertama, sebagai sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Nah, yang kedua itu mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu, menjaga keamanan warga negara. Yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Yang ketujuh, media hiburan semua kalangan. Kelebihan dan kekurangan web. Di sini ada kelebihan dalam penggunaan web sebagai berikut. Ada memiliki jangkauan pasar yang lebih luas, dapat diakses siapa saja, di mana dan kapan saja. Dapat mengakses di saja berita atau informasi yang begitu mudah, update informasi terbaru, publikasi dan periklanan, link atau alamat dan viral marketing yang kita cari gampang didapat, serta proteksi brand. Di sini ada kekurangan dalam penggunaan web. Yang pertama, ada kredibilitas. Dengan tidak bertemu langsung dengan pembeli atau klien kita, maka untuk mendapatkan kepercayaan perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan bertemu langsung. Berikutnya ada spam. Ini adalah salah satu dari resiko kita yang harus dihadapi ketika kita mempublikasikan alamat, nomor HP, telepon, dan email dalam website. Maka kemungkinan mendapatkan SMS atau email spam lebih tinggi. Thank you.